Lah yang sering sekali terjadi itu adalah tekniknya itu adalah kita mencengkram sehingga posisi jari telunjuk ini ya nanti bisa dicek masing-masing jarinya ada yang kegores, ada yang luka itu karena ini mencengkram. Ya, sampai kau kata ngapal ya, macam ngabusi loh, ngabusi kan kayak mana? Ya, jadi seperti itu. Ya, nanti diperbaiki. Ya, jadi teknik penguncian ini saya mengambilnya itu lebih kepada ke teknik 6962 untuk kombinasi sekali lagi untuk meningkatkan dan juga meningkatkan endurance dan akhirnya otomatis keakurasi. Dengan endurance-nya kita bertambah karena nggak terlalu sakit dan juga kita bisa menambah kestabilan daripada larinya laju anak panah. Hanya simple gara-gara kita pengunciannya itu istilahnya salah ambil atau belum tepat lah, bukan salah ya, karena semua teknik ini benar adanya, hanya menempatkannya saja. Nah, ini yang sering terjadi dan banyak. Kan bosorku laminasi, warang loh. Kenapa aku tuku langsung nang Aeromaker 1 juta lebih? Kok kayak semana? Coba kan, sing salah ki aku apa duitku? Kok duitnya disalahkan? Dicoba loh, enak nih. Bagus. Kenapa ya terjadi ada kesalahan di dalam tekniknya saja, simple. Sehingga akhirnya apa? Kita sekali lagi sebagai pemanah yang punya adab ya, bukan hanya terhadap diri kita sendiri. Kita sering menyalahkan kita, walaupun itu alibinya kan kita mengevaluasi kan gitu. Saya sudah mengevaluasi nih, tapi sih salah ide. Ya, lagi orang sehat, lagi demam, apa segala macam. Nah, kemudian menyalahkan lagi peralatan, padahal kita tidak boleh. Adab kita pemanah menyalahkan peralatan tidak boleh, sekalipun tidak boleh. Wah, iki mau bosorku, iki gak enak, iki gak cocok. Lah sing gawe sapa? Ikan awakku dhewe. Sing salah kita sing gak turnamen, Pak. Jadi gitu ya. Jadi ini berkaitan langsung akhirnya dengan adab-adab kita. Nah, nanti berikutnya kita akan membahas ya bahwasanya semua teknik-teknik ideal yang disarankan ini itu juga tidak terlalu ibarat gini, tidak terlalu signifikan kita harus menggunakan ini pun kita masih bisa lakukan dengan cara yang kembali ke kita sendiri. Oke? Jadi kuncian ya, kuncian ini sangat penting sekali karena disinilah sering dan pasti banyak teman-teman pemula di awal-awal dulu bahkan mungkin mendapati anggota-anggota baru di klubnya memanah dituari erone atau kemburi melengkung ya pasti sering nemu ya karena itu tadi simple ya tapi sangat berpengaruh sekali. Oke, jadi ini adalah teknik yang kemudian kita bisa ambil untuk teknik rilis teknik kuncian ya, teknik kuncian. Oke, berikutnya Oke, nah ini salah satu juga normal sebenarnya, bukan salah. Buktinya apa? Oh ini loh, saya ambil juga di kitabnya atau terjemahan daripada Habib Qori dari kitab Furusia Muhammadiyah. Kayak gitu. Salah enggak? Kan gitu. Kita pasti juga mendapati hal seperti ini. Ada pemula memanah, ya kan? Langsung dia ngambilnya 2 jari gini. Salah lagi. Padahal sudah ada contohnya. Ya kan? Jadi semua teknik itu termasuk yang cubit, ya, selafik yang tadi, itu seringkali muncul dengan sendirinya. Ketika ada orang yang baru panahan muncul seperti kenapa? Ya memang nalurinya seperti itu. Nah ini sedikit melebar daripada hal ini masalah muncul ini kenapa kok bisa muncul dengan otomatis seperti itu? Kok gak tahu diajarin ya kan? Wong yo gak tahu melok panahan nyekel bojone lagi ini kok harus muncul dewe itu semuanya padahal teknik-teknik itu semuanya ada kan gitu. Nah ini sempat jadi pembahasan dari teman-teman ya ketika membahas kok bisa dan hal seperti ini tuh sampai
pertanyakan, sempat dibahas, kenapa kok bisa muncul? Nah, simpelnya akhirnya jawaban itu adalah begini. Kita ini kan produk, produk ya. Jadi kita ini kan dihasilkan dan juga yang ada di dalam diri kita ini adalah masuk daripada karakter-karakter dari orang tua kita, kan begitu. Bagaimana kita marah, wah ini podo bapak ini, rewel ada ini, podo boy, ya. Kurang lebih kan kayak gitu, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kita paham betul. Oma ayo ngono, pengalaman tadi, ya. Jadi seperti itu. Kita kalau dari segi ilmuannya ini gen yang kita bawa ini dari orang tua, kan begitu. Nah, kenapa kok kita hanya terbatas di orang tua kita saja? Kenapa tidak kita perpanjang lagi ke atas, ke mbah, buyut, apa mau dijenengi Pak? Abal ya, sampai ke atas lagi, sampai mentoknya lagi. Apakah iya kita hanya terbatas gen orang tua kita saja? Adakah pertanyaan kemudian dari gen mbah-mbah buyut kita itu juga turun sebenarnya ke kita? Dan sebenarnya itu masuk di dalam memori yang paling dalam yang ada di diri kita, ya kan? Nalar kan seperti itu, logis kan seperti itu. Sehingga apa? Ketika dihadapkan dengan hal-hal yang dulu pernah digunakan oleh mbah buyut kita, kemudian kita pakai, ini langsung muncul memorinya ini, langsung selafik, langsung cubit gitu kan. Ini memang teknik-teknik yang dipakai, dan ini rata-rata dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Banyak nanti, silakan dibuka referensi. Jahiliyah dahulu itu pakai teknik tersebut, pakai cubit, ya kan, pinch, pintro, anak panah dijepit gitu, bukan ditarik istrinya, tapi anak panah yang ditarik. Ya, dan itu sudah dibahas di buku Borussia. Tapi ada kelemahannya, bahasanya apa? Ini tidak mematikan atau dia tidak kuat, lemah di lontaran. Karena rata-rata yang pakai pinch draw itu adalah busur-busur yang LBS-nya rendah. Kalau kita bahasakan kan gitu. Orang-orang jahiliyah dulu pakainya teknik tersebut. Nah, ketika sudah berpindah kepada teknik di mana ketika orang-orang sudah bukan hanya berburu, tapi sudah menginvasi suatu negara-negara lain, nah ini dibutuhkan hal-hal yang lebih besar, kuat. Nah, teknik yang terbaik insya Allah adalah tantrum, kan begitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini pada akhirnya kita ini membawa daripada gen-gen atau misalkan karakter daripada mbah-mbah kita sekarang ini. Bahkan sebenarnya kan kita kalau mau bincang-bincang lah, di antara sekian banyak teman-teman kita yang dari awal mungkin ikut panahan bareng-bareng, nanti seleksi alam, ya kan, ada yang rontok, ada yang ininya itu dan sebagainya. Tinggal kita ini aja. Artinya apakah kita ini hanya berkumpul hanya di saat sini aja, atau ini sedikit agak mungkin percaya tidak percaya, karena ini saya sempat bahasnya itu dengan teman-teman Jepari, ya, dengan Jepari yang mungkin dari sisi keumumannya teman-teman bahkan ada yang sempat mendefinisikan Jepari ini agak klinik, gitu. Tapi kalau kita nalar pembuatan busur aja atau gendewo atau Jepari, mereka itu masih bisa kita logikakan sebenarnya. Kenapa harus ya, di musim kering? Kenapa harus jangan di waktu rembulan apa itu namanya? Pas purnama kayak gitu-gitu. Kalau dulu ketika awal kita dapat hal seperti itu, wah itu mungkin kelak nih. Tapi ketika di istilahnya itu dinalar ya benar. Bulan purnama itu kan naik air itu kan, pasang, dan itu membuat semua tumbuhan dan juga pohon-pohon itu juga basah sifatnya. Nah, kalau kita pakai bambu kan, coba pakai bambu kan, itu nggak lama kita taruh aja bubuk semua. Jadi logis. Nah, dalam masalah ini juga sama, kita berkumpul seperti ini, ya kan? Ini apakah hanya sekedar kita kumpul di hari ini ketemu dengan beliau-beliau atau semuanya? Enggak. Kita mungkin ada sambungnya, itu istilah yang lain kan gitu ya. Nah, artinya apa? Kita sampai sekarang istiqomah di dalam panahan ini, sampai niatan kita insya Allah tak tergoyahkan dengan
apa yang kita tuju dengan panah ini. Nah ini kan tidak jauh-jauh beda dengan orang tua kita, bahkan kita dahulu. Ya Allah alam barangkali termasuk kita dulunya, saya gitu adalah orang-orang yang sudah berkumpul juga. Allah alam ya. Jadi ini keluar sedikit untuk bisa meningkatkan. Oke ya, jadi kemudian ini berikutnya Lafik sudah lewat. Oke, sekarang materi yang ketiga. Ya, materi yang ketiga ini sebenarnya kita harus praktek atau paling tidak kita harus memakai alat ya, karena dengan karena sebenarnya di buku-buku ini pun juga banyak gambar-gambar bagaimana dituliskan membidik dari luar busur, membidik dengan dalam busur, luar busur, kan begitu. Nah, sampai ke ujung anak panah, nah, itu sudah disebutkan. Nah, nanti sepertinya yang untuk membidik ini yang paling penting ini akan saya sampaikan mungkin di ketika pas waktu praktek atau mungkin pada duhur, ya kan? Jam berapa? Jam 11. Istirahatnya jam berapa sih? Jam 12 ya? Duhurnya jam 12 atau jam 12? Masih lama? Oke. Hah? Ya, jadi membidik target ini ya, kita nggak bisa hanya dengan membuat gambar atau istilah, tidak bisa, tapi kita harus praktek. Makanya salah satu request saya di hari ini kepada panitia adalah, kalau awalnya tadi kan kita lebih condong ke materi dan sebagainya, ya nanti saya bilang ya mohon maaf, akhirnya saya kesini tidak akan bisa menambah progres teman-teman sekalian kalau hanya materi. Karena materi ini gampang, simpel, antum beli buku di saya gitu Pak, tidak ya? Promo terus ya, kita bosan dengan aku jadi. Kita baca buku, kita buka YouTube-nya beliau-beliau Bukhari dan mungkin ustaz yang lainnya yang bahas masalah panah, selesai Pak. Tapi ternyata di aplikasinya ini yang seringnya misunderstand atau ada yang hilang. Apa sih? Saya mau bidik di luar busur. Ya apa di luar busur? Dalam busur, iya anak panah. Nah, salah satunya adalah membidik target ini kurang lebih busur yang menjadikan bidikan kita itu hanya ada dua bidikan itu ya, bidikan busur dan juga bidikan anak panah. Jadi kita membidik dengan memakai busur ya, dan juga membidik dengan anak panah ya. Nah, di sini ada gambar yang hilang, ternyata termasuk video tadi tidak ada. Jadi ada gambar di mana posisi busur itu ada yang lurus, ada yang miring, kan seperti itu. Nah, bidikan busur itu sendiri itu hanya dua saja kita pakai, yaitu di bidikan anak panah sama busur. Nah, bidikan anak panah simpel, pasti sudah punya teman-teman yang yaitu di ujung anak panah ya. Nah, insya Allah ini saya akan lebih mudah menjelaskan karena sudah sering pakai ini seringnya. Nah, kemudian ada juga teknik membidik busur itu dengan memakai busur itu sendiri ya, busur itu sendiri. Nah, di sini pun akhirnya kalau kita hanya fokus di jarak dekat, karena biasanya untuk pemula ya kita mesti menyampaikan jarak-jarak dekat itu. Nah, kemudian ketika di jarak jauh problem akhirnya. Kenapa? Karena hanya terpaku di satu saja tekniknya. Apa? Pakai mungkin di busur atau hanya pakai di ujung anak panah saja. Nah, sekali lagi dua teknik membidik ini sekali lagi kita bisa combine gitu loh. Ya kan? Kita bisa combine. Kalau kita bisa menggunakan ketika di jarak dekat, ya kan, nanti kita combine dengan teknik yang lainnya di jarak jauh gitu. Nah, oke, sekarang pembahasannya. Oke, pembahasannya. Oke ya, jauh. Oke, busur. Nah, dulu awal-awal saya memakai, jadi ini sejarahnya kalau boleh dibilang sekitar 4 tahun yang lalu saya belajar panahan dengan salah
orang atau 2 orang kawan ya di panahan yang sudah lebih dahulu di horsebow ya. Itu saya diajarkan bagaimana cara memanah dengan instinktif. Nah, pasti udah familiar juga, instinktif. Memanah itu semana. Tidak ada panahan itu membidik, tidak ada. Jadi instinktif. Bahkan sampai silakan botol ini tak lempar ke mangga atau batu tak lempar ke mangga, kena. Ya itu namanya instinktif seperti itu. Tapi apa iya kenanya itu langsung? Beberapa kali ya. Karena apa? Kita mengoreksi, ya mengoreksi. Nah, sedangkan salah satu rukun dalam panahan itu salah satunya adalah nador, melihat. Ya kalau kita mau instinktif benar maka kita harus tutup mata baru instinktif kelihatan. Tapi kalau kita masih melihat itu tetap nador, itu tetap melihat, itu tetap membidik. Sehingga antara membidik sama instinktif itu 2 hal yang nggak bisa dipisahkan. Tetap sekali lagi komben, lagi ero ya, Kak Ruki berarti aku lekuk ya. Beneran, kita nggak bisa. Kita memanah instinktif, oke kita tarik, rilis. Wah modul, kurang munggah. Wih kurang munggah mana? Wih kebablas. Kita sudah membuang banyak anak panah untuk mengoreksi. Dan itu nanti otomatis ketika di turnamen, ketika di latihan akan berbeda terus. Karena apa? Berbeda. Namanya juga instinktif kan gitu. Sehingga ada kelebihan dan kekurangan. Makanya kalau boleh dibilang instinktif membidik tanpa istilahnya memanah tanpa membidik ini sangat bagus sekali untuk HBA. Horseback Archery ya, beliau ini timnya HBA. Ya saya sedih. Masya Allah, ini beliau pelopor nih. Ya jadi HBA, bisa tanya teman-teman yang fokus di HBA. Jujur kalau saya pribadi HBA ini sebagai tambahan karena memang teman-teman di HBA itu Masya Allah perkembangannya sekarang udah bagus. Tapi fokus makanya kalau saya lebih ke groundnya. Tapi ketika beberapa kali juga saya mencoba untuk HBA, memang iya instinktifnya itu terbangun gitu loh. Lebih kuat di HBA. Kenapa? Karena di jaraknya dekat. Jaraknya dekat. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong jarak jauh hanya instinktif, saya personal pribadi saya. Jadi ya usah nyalahkan yang lain ibarat gitu. Saya kurang percaya. Karena konsistensi, ya kan, itu diperoleh daripada adanya bidikan atau patokan. Patokan. Nah kalau tadi melempar mangga atau jambu dan sebagainya, sekali lagi balik ke teori awal, memori otot, melempar, kurang. Tambahin lagi ini kan, langsung otomatis. Balik kita bicara sama otot, tambah kalau kurang dukur, tambahin, kurang titik. Ya kan gitu. Tapi berapa anak panah nantinya kalau kita ambil riset di panahan, berapa anak panah yang kita zoom dan dapat poin. Nah, di sini pun akhirnya saya juga belajar bahwasanya memang benar instinktif itu bisa dibangun. Dan akhirnya qadarullah saya mendapatkan rezeki ya, bisa bertemu dengan para pemanah, bisa dibilang untuk saat ini masih disebutnya pasukan, Pak. Pasukan pemanah. Dan real hari-harinya itu manah. Jadi nggak salah, memang pengangguran bermanfaat. Nah, beliau ini adalah pemanah atau abdi dalam daripada pasukannya Jogja. Ya memang masih di Jepara. Tapi disitulah akhirnya saya mendapatkan satu wawasan bahwasanya ya seperti ini kalau kita memanah bagus itu instinktif. Dan saya mengalami juga olahraga ini sendiri, sunnah ini sendiri nggak murah. Tapi uniknya, Masya Allah, rezekinya ini loh Pak, Masya Allah. Ayo sama itu dewe lah, mulai busur awal, anak panah awal, sing wis disimpan sembarangan sampai kena totor senane ya, sampai ngitung berapa puluh juta yang sudah habis. Tapi itulah rezeki Allah diberikan. Saya sendiri dulu itu mikir nggak bisa Pak. Kalau sekarang untuk busur-busur fiber ya, saya masih mengakui bahwa busurnya buatan Kang Supri itu harga itu sebenarnya nggak ada yang nyanyi untuk fiber ya, untuk FG nggak ada yang nyanyi.
Dulu juga sempat mikir, kepingin jadi duit bosir Kang Supri, tapi gak di duit. Tapi Allah mudahkan. Semua bosir kurang lebih 90% saya pakai bosir Kang Supri. Dan itu pun alhamdulillah tidak mengeluarkan. Kalau orang lain bilangnya Kang Supri produknya itu mahal itu. Kan atau kok kenapa Kang? Dari dulu pakai Kang Supri. Apakah gini-gini? Enggak, ya karena murah saya bilang gitu. Ya murah. Murah, ini saja cuma saya beli cuma 600.000 aja. Oh 700 lah tambah 1.000. 700.000 hybrid loh. Siapa yang nggak mau? Oh kan? 700.000, yang lainnya harus ngerokok berapa? 4 sampai 4,5 ya, 4 sampai 4,5. Saya cuma 700.000. Ya, pengen dah. Ya, jadi belum ada yang seperti itu. Tapi Allah mampukan dengan cara yang lain seperti itu. Laminasi, mikir busur 2,5 juta Pak. Busur kok 1 juta ibaratnya kan gitu. Kata tuku wae maju mundur. Tetapi qadarullah Allah berikan ada Jepang, ada Predator, ada Kayuan, ada Korea dan macam. Tapi nggak kepakai semua di rumah. Ya masya Allah cuman dimampukan, nggak beli juga gitu. Loh kan? Ini terus nikmat apalagi yang harus saya dustakan di sini. Masa nggak kelem ngomong kira ya. Tidak beli juga gitu loh. Nah seperti itu. Jadi inilah rezeki yang pada akhirnya kita katakan memang panahan ini tidak murah. Tapi yakin bahwasanya Allah akan mampukan di situ. Yakin seperti itu. Memanah ya dengan cara kurang lebih menghentakkan kuncian, ya menghentakkan kuncian. Nah. Kemudian ada istilahnya iflat, nah muncul iflat. Kemudian ada juga istilah apa itu namanya, mendorong gunung, menarik ekor harimau, meri filosofinya kan gitu. Nah, itu kan diistilahkan sama dengan rilis kita. Jadi kita menarik ekor harimau smooth, lembut sampai ke rilisnya. Rilisnya itu smooth, rilisnya itu lembut. Ya, nah di sini di teknik talas ini ada salah satu teknik di mana kita menghentakkannya, dan itu arahnya ke belakang. Nah, hal-hal yang dilarang bahkan untuk akurasi ini kita menghentakkannya itu ke bawah, ya, dari rilis dihentakkan ke bawah. Nah, itu pasti otomatis akan muncul itu padang. Ini ya. Tidak lurus. Ada gini juga ada. Oh boleh indra. Ya, tidak boleh. Kenapa? Ini berlawanan daripada laju anak panah. Sebenarnya penjelasannya seperti itu. Bukan hanya kita tidak boleh di bawah, jangan. Tapi ini penjelasannya adalah kita menghentakkan ini akan merubah lajunya anak panah. Makanya anak panah ini kalau kita rilis itu kita hentakannya dengan teknik mutalas itu ke belakang, lurus dengan pelepasan anak panah, dan itu lurus tidak melebar. Ada juga yang dibuang ke kanan. Ini juga sama. Bahkan pernah juga ada yang menanyakan, kan saya itu sudah menyesuaikan antara busur sama anak panah, harusnya kan lurus ya hasilnya, tapi ini kok ke kiri terus, kenapa? Mungkin ini kali hero-nya nggak cocok, kan kita kan nggak tahu. Ketika coba tolong di video kan, nah pas di video ini keluar daripada jalur lurus, jadi kita sudah target di depan, ini kita tarik bukan lurus dengan tidak meluruskan 4 hal tadi, tapi ini ke sini, kemudian dibuang ke kanan lagi. Nah, otomatis kan arah anak panah kan lebih condong ke kiri, ya kan? Nah, nyudut seperti itu. Nah, 4 hal ini lurus ini kita buang ke belakang, tidak ke bawah, tidak melebar ke kanan untuk pelepasan. Ya. Nah, pelepasan ini sendiri ada 2 hal. Ya. Yang pertama terlepas, yang kedua melepas. Ya. Yang pertama melepas, yang kedua terlepas. Nah,
Sekarang yang melepas. Nah, ini salah satu teknik yang kemudian akhirnya dipakai. Salah satunya melepas. Ini kita membuka, memang sengaja membuka daripada kuncian kita dibuka. Nah, ini biasanya rata-rata seringnya ini bagus untuk yang drawingnya di bawah atau di belakang atau di antara telinga, cuping. Jadi harus melewati daripada pipi. Ini membukanya dibuka caranya. Nah, ini hal-hal yang seringkali kita nggak bisa menempatkan karena apa? Kita yang membaca biasanya teknik itu ada yang melepas, ada yang terlepas. Kemudian ada yang narik cuma di pipi, ya, di pipi atau di areal dagu mungkin, ya, di sini nariknya. Kemudian yang dipakai adalah melepas. Nah, melukai diri sendiri. Nah, makanya menempatkan dengan pas inilah yang harus kita pakai. Jadi ketika rilis itu, kalau untuk yang teori melepas, jadi ini benar-benar membuka dengan sendiri, membuka dengan usaha, ya. Ini bagus sebenarnya untuk teknik yang drawingnya itu bisa sampai melewati ke pipi antara cuping ini. Ini enak karena kita nggak terganggu. Ya kan, ketika buka kan udah lolos sudah, ya. Dan rata-rata panahan pastinya untuk memaksimalkan performa busur kita harus full draw. Nah, orang pahamnya kan full draw itu kan, ya full draw itu yang tariknya panjang, full, namanya juga full. Nah, di sini konsepnya juga salah. Kita narik di berapa inci yang nyaman itu full draw kita, bukan full draw umum. Kalau full draw umum tarikannya ya full sak mentokin busur. Makanya jangan salah, ada busur itu kerak aja karena apa? Dipaksakan full draw, pikirnya is full sampai full gitu, full terus gitu. Full kan brodol kabeh. Busur bolak-balik ganti ya kan gitu. Ya. Nah, termasuk kemarin busur yang kemudian saya pakai yang terakhir ini laminasi lokal dari Malang, punyanya bagus, busur Kliwon itu. Temennya atau seangkatannya busur yang saya pakai itu sudah banyak yang crack, sudah banyak yang pecah, patah dan sebagainya. Nah, pensiun lah. Tapi alhamdulillah qadarullah dan alhamdulillah yang saya pakai ini termasuk masih awet. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Ya karena memang saya ngambil yang aman. Saya nanya sama yang boyernya, "Bah, busure jenengan ini saya ini tariannya sing enak, aman, tarian berapa inch, Bang?" 28 Mas Irul. Oh siap. Sudah, tak taati. Padahal sebenarnya saya pribadi untuk jarak-jarak jauh 70 meteran itu saya masih pakai di 29 sampai 30 inci tarikannya. Tapi jarak di 50 meter ke bawah saya masih pakai 28 inci. Nah, inilah fleksibilitas kita di dalam memakai teknik itu, tidak terpaku dalam satu teknik aja. Oh, drawing saya ini 30 inch, jarak 10 meter 30 inch tarikan. Anak panahnya Ramin, asik ya, panen air keri. Ya, jadi menyesuaikan saya pribadi. Bahkan sampai yang sering turnamen jarak-jarak dinamik itu, jarak-jarak pendek di Jawa Barat, Bandung itu, saya pakai 26 inci dan saya pakainya pakai madhab tohir, menghadap target, yang biasanya cocok untuk yang berbadan tidak tinggi, ya. Jadi Imam Thohir. Karena apa? Saya pribadi kalau pakai teknik Imam Thohir itu tarikannya cuma 26. Nah, LBS-nya kan bisa 40 lebih ya, jarak-jarak 10 meter, 5 meter, enak, masih lurus, secara efektif masih. Dan kalau sudah 70 meter saya pakai Imam Hashim, terus bisa 29 sampai 30 inci, fleksibel Pak, ya. Jangan terpaku atau fanatik terhadap satu teknik, jangan ada teknik di antara kita. Ya, jadi ini biar bisa dipahami sehingga apa? Kita yang banyak yang sudah diulas, yang sudah dibahas, bahkan ditulis oleh penulis-penulis penerjemah ini, loh, masuk sampai itu beli untuk gawe merong lembar loh, 2 lembar saja yang dipakai kan gitu kan sayang banget ya Pak. Dan terjemahkan ini nggak segampang
apa ya? Nggak segampang berangkat pesawat terbang. Ya, ini kita pakai semuanya di kondisi tertentu. Ya, kita pakai. Kalau kita perlu tarikan panjang karena jaraknya jauh, kita pakai. Kalau enggak, ya udah tarikan pendek aja udah cukup. Ya, jadi ini pelepasan atau rilisan apanah ini tergantung bersambung juga terhadap drone yang kita pakai. Ya, dan ini tidak bisa kita paksakan. Kita 26 inci di jarak 10 meter kita pakai, 20 meter kita pakai, 30 meter kita pakai. Jarak 70 meter dengan tarikan 26 inci nggak nyampe. Akhirnya apa ya, kita akhirnya menyesuaikan dengan busur yang lebih berat lagi. Ya, kembali kemudian akhirnya di materi awal endurance ini yang kita bangun. Kan begitu. Kemudian nanti matching antara busur dan apanah. Ya. Nah, ini nanti bisa ditanyakan tentang apanah. Kalau untuk masalah busur nanti insya Allah bisa saya jawab. Ya, jadi melepaskan anak panah ini ada yang dengan usaha, yaitu dengan melepaskannya, ya, itu seperti tadi. Nah, kemudian teknik yang kedua itu terlepas. Ya, tekniknya itu terlepas. Jadi kita hampir tidak ada usaha untuk melepaskan antara kaitan jempol sama telunjuk ini. Karena sekali lagi di kitab panduan di dalam kitab-kitab parahan ini itu kalau yang tadi ya melepaskan itu ada pun juga dua teknik. Satu melepaskan dengan urutan, ya, dengan urutan apa? Telunjuk dulu lepas dan jempol. Nah ini kembali ke instinktif lagi, harus terbiasa Pak. Melepaskan telunjuk kemudian jempol ini ya butuh konsistensi, usaha kan gitu. Atau jempol aja yang dilepas dulu, baru ada telunjuknya. Ini juga konsistensi. Nah, setelah saya coba. Ini juga butuh usaha dan itu harus konsisten. Nah, ketika saya mengatakan, wah saya tidak bisa ini, saya pakai teknik yang kedua, apa? Terlepas. Karena saya hampir-hampir tidak ada usaha terlepas ini, tidak ada usaha. Jadi saya tarik, ya, kemudian lama-lama saya longgarkan posisi ini, tapi dengan sepersekian detik saya longgarkan. Jadi tidak lagi buka, tapi ini terlepas sendiri. Terlepas, jadi stringnya itu terlepas dengan sendirinya. Refleksnya itu pasti antara jempol dan telunjuk itu nanti akan dempet. Kenapa? Karena terlepas, seperti kita nyubit terlepas. Jadi kita ngambil string ibaratnya kan terlepas. Dan ini sekali lagi kembali kepada teknik yang banyak dipakai juga di awal-awal, teknik cubit itu salah satunya juga terlepas. Nah ini makanya kombinasi ini dibutuhkan untuk mendapatkan skill yang lebih bagus lagi. Kita membuka, kadangkala antara hentakan ini kalau kita slow motion ya, slow motion di dalam mana kita nanti bisa di video masing-masing, tarik gini kemudian rilis. Ada kalanya rilisnya itu benar-benar pas, ya. Ada kalanya sebelum dilepas ini maju dulu stringnya. Ya, ada maju dulu, sepersekian saja, ada maju, sehingga otomatis sedikit mengurangi daripada lentingan si busur karena apa? Tarikan kita berkurang gara-gara mau rilis gitu aja, ya kan? Nah makanya itu teknik yang kedua ini yang sering juga saya pakai adalah tekniknya terlepas. Jadi kita ini tidak usaha terlalu banyak, jadi membiarkan string ini melewati daripada sela-sela jari telunjuk sama jempol kita dengan sendirinya. Dengan sendirinya, tinggal kita nanti nambahi tetap lurus, biar apa? Biar tidak kantut ke depan, tetap kita buang. Ya, ya di sini bisa sedikit video-video yang dikumpulkan untuk slow, ya slow boleh. Flashback ulang. Lagi kita lihat ya perbedaannya, dan ini
Masya Allah ini qadarullah ada yang memvideo bisa compare dengan yang sebelah gitu loh. Sekali lagi, kita ulang-ulang lagi ya. Kita lihat yang sebelah kanan dulu. Taringnya anak panah, jangan dilihat anak panah, coba lagi. Ini kita fokus ke rilis. Ya, rilis. Dibuang ke kanan. Atau kalau ini kan beliau karena memang kidal, dibuang ke melebar, intinya melebar. Rilis. Dan itu beliau membuat usaha. Coba perhatikan lagi. Membuat usaha untuk membuka. Ya. Nah sekarang coba untuk lihat yang saya pakai. Tuh. Ada yang melihat tadi? Ada penampakan? Lihat tanda panah. Lagi saya coba lihat tangan kanan saya. Tidak ada usaha Pak. Tapi sok-sokan sama usaha. Kuayan tok jenengi, kuayan tok jenengi. Oke ya, kita coba ulangi lagi. Sok-sokan dua gaya gitu loh. Tapi kalau dipercepat, coba. Nah ini. Rilis tanpa usaha. Terus mari ngono anak panah rilis tuh. Sok-sokan gaya. Loh, nah kalau di video normal itu seolah-olah kayak yang di sebelah sana. Jadi kayak gini. Ini tidak ada usahanya. Memerucutkan. Merucut tapi disengaja merucut. Jadi ini melepaskan sendiri nih istrinya. Bukan pelan-pelan ya, bagus. Nah, baru sok gaya. Sepentingan gini dibodoh. Ya, nah ini menghasilkan rilis ya pelepasan anak panah yang insya Allah bagus. Karena apa? Tidak mempengaruhi string ketika dilepas. Ya, tadi yang di pertama tadi yang sebelah sini kan kita bisa lihat tuh sebelah kanan itu string itu kelihatan ketika mau dilepas udah berbelok terlebih dahulu. Ya, coba lagi stringnya. Nah. Ya, buang istrinya udah kelihatan dari garis lurus itu sudah belok, ya kan? Nah, inilah salah satu teknik yang sering saya pakai karena sekali lagi tidak merendahkan teknik yang lainnya. Menurut saya pribadi sekali lagi ini adalah fokusnya terhadap materi kita pada hari ini adalah lebih ke istilahnya apa ya, Kang Irul lah seperti itu. Tapi tetap dengan idealis yang saya pakai ini karena ya emang itu saya pilih dari segala handlingnya ya. Kenapa harus saya pakai yang miring? Ya bukan yang lurus kan gitu, harus miring. Terus tangannya juga seperti ini ya, bukan begini ya kan. Kenapa? Karena dari pengalaman itu ternyata saya pilih itu untuk meningkatkan skill menurut versi saya. Dan ini tidak lepas daripada teknik-teknik imam panahan, ya kan? Dan ini termasuk yang pakai katra, ya, pakai katra. Nanti ada lagi yang non katra. Jadi jangan ini juga boleh saya yang di Bandung ini. Ini pada masa-masa saya masih katra, masih ikut katra. Nah, jadi gini tuh jangan dianggap saya buka usaha Pak ya, soal usaha gitu, tapi mengikuti. Nah, jadi di sini ini saya masih pakai katra, ya. Nah, kemudian setelah itu sekarang ini saya belajar untuk yang tidak pakai katra. Kenapa? Karena banyak teman-teman itu sulit. Kan katra itu ya apa sih kan? Gitu. Aku gak iso ya. Katra malah merubah anak panah lajunya, bener gak sih? Ya bener. Ya, bahkan Alteren saja, Alteren ini termasuk yang diundang ke Indonesia dan termasuk beliau ini punya sanad dan juga salah satu daripada keturunan anak cucunya pasukan Mamluk diundang ke Indonesia menjelaskan untuk belajar katra beliau itu habiskan 3 bulan. Dan sekali lagi pengangguran bermanfaat ya, bukan sampingan, bendino. Sud katra, botol katra, saonoe opo katra, arep gitu.
Ya, karena untuk melatih dan sehingga pada akhirnya ketika sudah di tahap memori otot ini sudah merekam, otomatis. Nah, semua dari awal handbrake, ya, kemudian penguncian, ya kan, sampai kepada kita nanti itu rilis ini sendiri, ya kan. Nah, ini ketika kita sudah latih dari awal bertahap, pelan, ya, tidak kesusu. Nanti ketika pas memanah itu kita sudah tidak fokus lagi ke, fokus kita nggak terpecah di hal-hal ini tadi, nggak terpecah. Jadi sesuai dengan arahan para ulama bahwasanya panahan itu kita bidik ya melihatnya ke target langsung. Tidak ada lagi kita ngegrip kok lunyu ya, tidak bisa lagi. Kok gak enak ya, kurang mendukur, kurang nisor, tidak bisa lagi. Narikku kok, jempolku kok rasanya beda ya ini. Apa memori ototnya ini belum terlatih, kita paksakan. Tapi kan drawing, sisi kok gak enak ya, tidak ada lagi. Karena apa? Tahapan-tahapan latihan tadi itu membangun karakter di dalam tubuh kita untuk menanamkan memori tadi. Tarikanmu begini, udah selesai. Kita tarik seragam sudah insya Allah. Tinggal kita fokus pada bidikan. Nanti kita bicarakan bidikan, ya kan? Bahkan pola, ya, pola bisa kita set di yang tadi saya, yang ini, yang ini boleh. Sampai ke anchor. Ya, sekali lagi perhatikan di situ, jangan lihat laju anak panah, jangan lihat gaya-gayanya, tapi posisinya. Ya, termasuk katranya itu kalau boleh kita slow motion, seandainya bisa di slow motion, tapi ini nggak dijaga. Oke ya, jadi format tarikan, oke, kita lihat dulu satu lagi. Ini saya latihan dengan navigale. Ini sok-sokan juga ini dia kayaknya ini. Ini saya sudah tidak pakai katra Pak ya. Ya, jadi ketika gaya, cuman gaya. Ya, saya padahal sudah kapok gaya loh, dia masih ikut-ikutan gaya. Kan gimana gitu loh. Jadi beliau ini Masya Allah, jadi panahan memulai juga awal dulu dari 4 sampai 5 tahun yang lalu sudah bareng. Jadi ya seperti inilah orangnya. Ya, jadi sering sharing dan sering berbagi pengalaman dan juga teori. Pada akhirnya bisa kita lihat kan, ya, rilis dan sebagainya itu konsisten. Kenapa? Ya karena satu, kalau itu tidak dicengkram Pak, nggak bisa itu katra itu, karena dicengkram, ya kan? Nah, maksudnya kalau nggak dicengkram, karena apa? Dia ngikutin. Nah, kalau pakai teknik yang mirip, ya, dia otomatis, ya kan? Tapi rilis terlebih dahulu, baru soal. Nah, katra itu sendiri dulu jadi perdebatan teman-teman. Katra itu sebenarnya menambah power, menambah laju anak panah, atau dia melembutkan
atau clear release lah seperti itu. Ini jadi perdebatan. Maka kalau boleh saya ambil di sini untuk teknik seperti ini, yaitu untuk merilis, untuk clear release katra ini. Itulah kenapa Alperen sampai latihan 3 bulan saja hanya untuk melatih katra, karena biar anak panah waktu rilis itu clear, gak goyang kanan kiri, gak ke atas, jadi clear. Itu tadi. Ya, sayang saya kalau medsos jujur tidak jarang lah buka-buka medsos kadang-kadang, makanya jarang saya ngambil dari medsos itu. Karena apa? Saya khawatir nanti ada komplain, ya kan? Jangankan hanya sekedar video, background aja kadang. Kalau itu misalkan tuh backgroundnya itu punya orang lain yang punya, itu bisa dikomplain. Makanya saya membatasi diri untuk memakai videonya orang di sini. Tapi antum bisa melihat nantinya. Coba di Pemeluk Archery, di situ ada Tuan Alperen. Ya, kurang lebih ya ini tadi modelnya kayak gitu, rilisnya, katranya, dan itu dia dibilang ya ini katra, inilah Pemeluk seperti itu. Rilis lurus, gak goyang. Jadi seperti itu cara untuk dan untuk yang saat ini saya memakainya tidak pakai katra. Kenapa? Karena teman-teman ternyata ada yang banyak yang kesulitan untuk menemukan katra yang pas. Ya simple sebenarnya, ya udah tiru aja Alperen gitu. Belajar katra, belanja nang pasar, tuku onde-onde, ya berkesan aja. Maksudnya itu belajar katranya itu terus gitu, biar mendapatkan pas. Nah inilah instingtif, balik lagi bayar ini. Ya, jadi itu untuk rilis. Dan sekarang ini saya memakainya nggak pakai katra untuk membuktikan ke teman-teman yang sering bertanya tentang masalah kesulitan katra. Kalau saya nggak katra gimana kan? Apakah stabilnya sama? Nah alhamdulillah ternyata pun juga sama, tapi dengan memakai teknik yang berbeda lagi. Yang saya sampaikan tadi di awal tentang handle, memegang, ya kan, lembut di awal, ya kan. Ini cuman ibaratnya formalitas nahan busur, ya. Kalau kita visualisasikan seperti ini, jadi ini cuman simple. Kemudian ketika rilis, nah ini baru mau menjelang rilis, saya cengkram sehingga apa? Nggak goyang busurnya. Rilisnya kurang lebih sama seperti yang katra tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi tanpa katra, yang sekarang ini saya pakai tanpa katra. Rilisnya pun saya perlihatkan lebih kelihatan banget. Jadi bukan rilis yang kayak tadi terlepas, sok gaya enggak, sok gayanya tak perlu. Makanya saya sekarang insya Allah enggak gaya, cuma teman saya yang gaya. Sekarang benar-benar kelihatan cuma terlepas. Bisa sedikit videonya di yang terbaru dilakukan. Gak apa-apa lah, ketutupan orang merah. Ya, kengalis ya. Tapi nanti kita ada beberapa video. Ya, karena angle-nya dapat sekian, dan saya sendiri jarang untuk memvideo diri sendiri, kecuali ada teman yang mau videokan. Ya. Fokus ke rilis. Rilisnya tanpa iflat, maksudnya tanpa dibuka usaha, ini tetap rilisnya clean, smooth, terlepas. Sekali lagi terlepas. Nah ini dari saran atau pertanyaan teman-teman saya aplikasikan ke teknik panahan. Ya walaupun nggak perlu juga bagi saya mau, konco-konco ini loh berhasil juga kok, nggak, karena ya saya kurang seperti itulah Pak, sering memposting ya. Ya ini yang kelihatan di
ada jendelanya. Nah sekarang kita video. Ini juga sama. Terlepas ya Pak ya, sekali lagi. Dan itu bisa dilihat daripada posisi jari ini tidak ada yang buka, kecuali ke belakang saja, untuk mendapatkan part yang lurus tadi. Jadi rilisnya. Jadi kita bisa lihat jempol sama telunjuk ini nempel, setelah rilis itu nempel. Karena apa ya, memang gini, terlewat sama string aja. Sekali lagi, habis itu kita akan menuju ke MC ya. Oke, jadi ini adalah salah satu atau salah dua daripada teknik yang sudah menjadi, bisa dibilang pada waktu itu primadonanya teknik makhluk ya kan. Kemudian ternyata ada yang masih kesulitan. Oke lah, saya akan coba merubah teknik saya dengan melihat daripada curhatan teman-teman yang saya sulit lah, saya nggak bisa makhluk, saya nggak bisa inflat katra dengan bersamaan dengan klausul, nggak bisa. Ya udah, nggak usah inflat, nggak usah katra gitu loh. Nah makanya untuk buktikan ke teman-teman, teknik itu semuanya itu bisa dipakai. Bahkan teknik tanpa katra ini adalah salah satu tekniknya. Ada dua versi ya, ada dua versi, yaitu tekniknya Imam Hashim sama Imam Ishaq Arafat. Yang lebih menjurusnya itu Imam Ishaq sebenarnya, namun yang tidak pakai kata. Nah, kemudian salah satunya waktu itu saya menanyakan langsung ke Habib Qori tentang bagaimana memanahnya, aimingnya para imam panah dulu. Yang terbaik itu Imam Hashim, karena beliau memanahnya itu sampai hitungan 10 detik. Kalau dikonversikan 3 sampai 10 detik itu berhenti ya, berhenti, tidak langsung dirilis tapi ditarik, berhenti, kemudian baru dirilis. Nah kenapa seperti itu? Ini berkaitan juga dengan rilis, sekali lagi dengan dua hal, membidik di awal sampai akhir sama membidik di akhir saja. Ya, ini nanti kita akan mempraktekkan nanti, tapi secara teori saya sebentar sebelum istirahat ya. Ini yang terakhir untuk masalah rilis. Membidiknya itu dari awal sampai akhir. Apa? Kita pakai misalkan ujung anak panah. Dari awal sudah kita keker, sudah kita bidik, ya kan? Pakai ujung anak panah langsung ke target. Kemudian dengan pelan-pelan kita tarik, tanpa berusaha merubah body form badan. Sedikit berubah pasti akan berubah. Hari gini terus gini, nempel anchor point langsung lepas. Nah ini akhirnya ini termasuk teknik pempanahan. Dan ternyata ketika saya membaca ini dan mengulas ini, saya teringat pada abdi dalam tadi. Tapi instinktifnya yang dipakai, ya kan? Beliau juga sama soalnya, tarik, seret, tempel, lepas. Ini teknik bidik, ini sudah lama para imam panah sudah sampaikan. Ada, nanti bisa dibaca sendirilah. Soalnya karena apa, saya tidak fokus di sini karena saya khawatir keblowo Pak, karena ini keilmuan masalahnya, tidak bisa sembarangan. Tapi ada di sini, ya. Kemudian itu teknik pertama. Teknik kedua, membidiknya itu di akhir. Jadi bisa dari bawah, bisa dari depan, tarik tanpa membidik terlebih dahulu. Bisa dari atas seperti orang-orang Jepang atau Korea, baru dibidik. Nah, untuk membidik yang teknik kedua ini perlunya dan sangat bagus memakai teknik yang Imam Hashim tadi, di mana bisa menahan sampai 30 detik.
Setelah tarik anchor point, habis itu kita nyari bidikannya, ditempatkan, dipaskan bidikannya. Yakin baru dilepas. Nah, teknik-teknik seperti ini sekali lagi itu bisa dikombinasikan, bisa dipakai di setiap kondisi. Terutama apa? Satu yang sudah saya praktekkan di HBA. Kalau kita pakai teknik kedua, ya kayak tadi yang saya sampaikan, tarik, tempel, target siji, gak keren, soalnya gak bisa tepat, gak bisa tepat, gak bisa nepatkan. Tapi kita pakai yang pertama dari depan target, udah lari ini kita udah arahkan ya. Insya Allah dapat, ya kan? Ini di HBA bagus pakai gitu. Ya, untuk di ground, nah kalau kita mendapatkan teknik yang pertama bagus, durasinya itu harus kita hafalkan latihannya. Bisa, nggak pakai lama bisa. Ya kan? Tapi harus terus latihannya. Biar apa? Biar kita memahami dengan target jarak tersebut itu, kita tanpa membidik di akhir, tapi dari awal langsung lepas itu kita udah masuk. Konsisten sekali lagi. Nah tapi yang terbaik insya Allah itu tarik dulu sampai anchor, posisikan drawing kita itu sudah sama, baru cari bidikan, arahkan. Selesai, yakin, lepas. Ya. Jadi seperti itu untuk cara-cara yang selama ini saya pakai ya, karena sekali lagi di sini saya membahasakan tidak terlalu banyak membahas tentang masalah teknik pemaparan, karena dengan durasi yang pendek ini saya ambil yang paling poin terpenting di dalam panahan untuk meningkatkan skill kemampuan kita di dalam panah, tentunya untuk mendapatkan akurasi lebih baik lagi ya, untuk mendapatkan lebih baik lagi. Karena kalau misalkan cuma wawasan wacana dalam masalah keilmuan, ini sudah banyak buku-bukunya, sudah banyak. Bahkan antum tanya misalkan madhabnya Mercy gimana? Wah, maksudnya bukan Mercy ya, Mesir seperti apa? Saya paling belum Pak. Kenapa? Karena saya nggak ngambil itu. Karena bagi saya teknik ini saya pakai nggak cocok bagi saya. Makanya ya bukan tak buang, cuma saya nggak pakai. Dan saya tetap mengambil poin-poin yang mana yang sudah disarankan di dalam kitab Furusia Muhammadiyah, tentunya di sini yang sudah diterjemahkan ini, itu yang saya pakai. Nah ini kadang teman-teman yang lain kan kepingin punya keilmuan banyak juga, dicoba satu-satu, nggak tambah lebih bagus, tambah bingung. Nggak apa-apa kalau untuk pendidikan di awal, nggak apa-apa. Contoh nih, saya tidak pernah dalam sharing-sharing di dalam panahan ini saya memaksakan teknik, saya tidak pernah. Makanya saya butuh praktek itu untuk apa? Ibaratnya antum itu sudah masuk ke level 5. Untuk mendapatkan level 10, saya tinggal nambah 5 saja. Tidak perlu dari awal, menyempurnakan saja. Sehingga teman-teman yang misalkan kemarin-kemarin itu sharing-sharing dengan saya, sering juga sharing belajar juga, punya teknik beda-beda. Punya teknik beda-beda. Teknik yang kelihatan berbeda. Nah, yang tadi saya minta untuk melihat fokus ke tarikan saya, ya, itu tidak boleh dirubah juga. Sing tadi, yang benar tadi, ini tidak boleh dirubah. Posisi ketika tarik kemudian diarahkan ke bawah. Ini yang lurus kayaknya, lurus ke bawah. Tarik ke bawah, masuk anchor. Ini nggak boleh dirubah. Aku nontonnya ini. Nah ini coba fokus di ini. Ini kita sebutnya format badan memori. Oke. Posisi narik ini saya pendekkan. Jadi ini narik saya itu sampai 30, bisa sampai 29. Tapi habis itu tak masukkan di 28 inch sampai 27 inch. Ini
nggak boleh berubah. Modelnya ini nggak boleh berubah. Ketika saya dari sini, kemudian saya rubah langsung dari depan, langsung saya tarik lurus ke sini, walaupun tetap nempel di sini, hasilnya beda. Jadi antum kalau sudah punya gaya, ya sekali lagi gaya, jangan dirubah gayanya dulu. Loh iya, karena ada juga teman-teman gini, nariknya itu Cak Ramadi ya, Ramadi teman di Mojokerto, nariknya beliau itu begitu. Jadi mungkin di sini ada razia kali ya, polisi. Putar balik, putar balik, melebar dulu. Ini tidak boleh berubah, tidak boleh berubah. Kalau antum paksakan berubah, ya sampai kapanpun sulit antum meningkatkan skillnya. Biarin aja seperti itu saya. Tetap yang penting itu tetap tidak berubah, tapi teknik untuk nambahi yang tadi itu yang perlu dirubah. Atau kalau memang kepingin seperti yang saya tadi, dari mamluk saya rubah, tak pakai iflat, tak pakai katra, nah itu memang niat gitu. Untuk membuktikan bahwasanya teman-teman ini antum juga tidak pakai katra pun juga bisa. Ini loh seperti ini contohnya, bisa kan? Nah, kayak gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau antum ingin mematahkan, jangan dirubah, ya, jangan dirubah. Walaupun kelihatannya agak wagu, misalnya, nggak enak dilihat ya. Bahkan ada yang ke bawah dulu, ini yang jalan ke sini, ini jalan ke sini straight ini, seruan, panjang sih ya Pak, serut, ya nggak apa-apa. Menikmati. Ya mungkin gatel kali ya. Ya. Nah, oke, nanti di masalah teknik membidik akan saya lebih jelaskan lagi setelah pada duhur, termasuk penggunaan jari dan juga wajah ini untuk membidik di jarak-jarak yang berbeda, ya. Jadi mungkin coba sekian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ini banyak pertanyaan. Saya senang Pak kalau banyak pertanyaan Pak. Kita bisa gitu ya. Ya, jadi semoga nanti setelah pertemuan kita di sini bisa mengupgrade kemampuan teman-teman sekalian untuk lebih baik lagi panahnya, sehingga apa nanti apa ya, pemanah-pemanah handal ini bisa bertambah gitu, ya kan? Bisa lebih variasi lagi, bisa lebih banyak apa ya, persaingan lah kalau boleh dibilang. Dan tetap sekali lagi ini masalah dunianya, atau kita karena memang kita bahasakan ya, bahasanya kegiatan sunnah ini adalah salah satu olahraga, maka ya inilah yang kita dapat di sini. Tapi intisari daripada kegiatan panahan ini adalah menjalankan sunnah ini jangan sampai terlepas dari kita. Menjalankan sunnah mendapatkan pahala, kemudian jaga ukhuwah jangan sampai terbelah, kan gitu. Jangan Pak. Masa baru itu kok boleh, aku teknikku ini loh ya, aku tekniknya jangan lah. Ada jalan lagu, nggak lupa naik. Seperti itu. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada moderator.